Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita SSS Level Paladin WoW Breaks a Logic. BTW yang nyari episode sebelumnya Mimin tempel di deskripsi beserta dengan playlistnya. Dan jangan lupa untuk join saluran WA untuk info terupdate dari Mimin. Linknya ada di deskripsi. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke alur ceritanya. Disclaimer, mohon abaikan hal ini jika kalian sudah mengerti. Ini peringatan mengenai konten di channel ini. Video ini berisi alur cerita yang mempermudah bagi pendengarnya untuk mengetahui isi ceritanya dan memahami alur ceritanya. Jika ada kesamaan tokoh dan tempat, ini benar-benar tidak disengaja. Dan peringatan bagi pendengar untuk tidak mencontoh atau meniru perkataan maupun perbuatan yang tidak baik yang ada di video ini. Karena cerita ini hanyalah fiktif belaka. Jika mengerti, yuk kita masuk ke ceritanya. Cerita berlanjut. Wang Xuan pun bertanya apakah Jiao Yi sekarang hanya bisa berlari. Wang Xuan tidak mengharapkan orang-orang dari Universitas Sukang banyak orang pengecut seperti Jiao Yi. Jiao Yi sendiri pun menanggapi hal ini dengan santai. Jika Wang Xuan merasa dirinya hanya berlari, maka dari itu mereka akan bertarung secara langsung. Dalam pikiran Wang Xuan, Jiao Yi nampak begitu bodoh. Dia bahkan tidak tahan terhadap sedikit provokasinya. Jika seseorang yang lemah seperti Jiao Yi bisa menjadi kapten Universitas Sukang, kualitas Universitas Sukang pasti menurun. Dan kembali Wang Xuan mengayunkan senjatanya. Namun kali ini, ayunan senjata ini dihadapi oleh Jiao Yi. Dan seketika benturan serangan antar keduanya pun terjadi. Hingga Jiao Yi berhasil mematahkan pedang dari Wang Xuan. Dan di saat itu Jiao Yi mengcasting skill God Hand hingga memicu sebuah cahaya besar muncul dari langit. Pembawa acara pun bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Energi perisai sedang diserap. Dan sistem pun kini mulai melakukan pencadangan darurat. Sehingga sistem pun memerintahkan semua drone untuk melapisi perisai karena setiap drone pemantau pertandingan ditenagai oleh batu sihir yang kuat. Mereka dapat menggunakannya untuk memperbaiki perisai. Dan di saat yang sama, Jiang Churan yang memperhatikan hal ini menyadari dan pergi menjauh meninggalkan pertarungannya melawan Li Yuan. Lalu Jiang Churan pun meminta anggota yang lain untuk mundur sekarang. Di saat ini pertempuran lain juga sedang berlangsung antara Xialan dan Song Xialan. Tiesin yang menatap Song Xialan menyadari perintah Jiang Churan dan segera pergi menjauh. Di saat itu Lu Zhao pun ingin mengejarnya namun ditahan oleh Li Yuan. Lu Zhao pun menyebut bahwa mereka sedang takut. Mengapa mereka tidak mengejar tim Universitas Sukang? Li Yuan pun merasa ada sesuatu yang salah. Kekuatan ini tidak normal. Dan tiba-tiba dari atas langit arena sebuah tangan cahaya yang besar turun. Orang-orang pun seketika bertanya-tanya apa itu. Sedangkan Wang Xuan menyadari bahwa ini adalah divine skill. Kehadiran yang menakutkan ini hanya skill S-Class yang bisa memproyeksikan hal itu. Meskipun hanya satu tingkat di atas skill HX Judgment-nya, perbedaan di antara skill mereka bagai langit dan bumi. Namun Wang Xuan tidak ingin mengakui hal ini. Bagaimana dirinya bisa takut bahkan sebelum bertarung? Itu hanya divine skill. Dirinya tidak percaya Jiao Yi bisa mengalahkan dirinya. Dan seketika Wang Xuan pun mengaktifkan Judgment Extreme Mode. Wang Xuan pun berniat untuk menghadapi skill God Hand ini. Dan menggunakan skill Extreme Rapid Slash hingga gelombang serangan mengarah kepada God Hand. Wang Xuan pun bertanya-tanya apakah ini berhasil. Namun nyatanya serangan Wang Xuan tidak berdampak apa-apa. Hingga skill God Hand menghantam Wang Xuan. Dan ledakan cahaya pun terjadi yang memicu ledakan angin yang sangat besar. Setelahnya, terlihat HX Judgment pun hancur berkeping-keping. Dan Jiao Yi yang berdiri pun menendang rongsokan itu. Dan terlihat dampak serangan dari God Hand pun sangat besar.
Sialan pun tidak percaya hal ini, serta Xiao Bai hanya bisa tertunduk melihat hasilnya. Lalu Wang Suan pun terluka sangat parah hingga hampir kehilangan kesadarannya. Wang Suan di sisa-sisa kesadarannya hanya bisa menatap Jiao Yi yang berpaling dari dirinya. Seketika penonton pun bersorak dan menyebut itu sungguh cahaya suci yang sangat kuat. Ini sangat menakjubkan, layaknya seperti ledakan nuklir. Hingga semua penonton menyebutkan nama Jiao Yi yang bergema di seluruh arena. Chuyan pun tidak menyangka Jiao Yi memiliki Divine Skill God Hand. Universitas Qingjing tidak bisa berjalan dengan mudah. Dalam pikiran Chuyan, awalnya dirinya mengira kejuaraan tahun ini adalah milik Universitas Qingjing dengan Wang Suan ada di tim. Tapi dirinya tidak menyangka monster seperti Jiao Yi akan muncul. Jarak dekat, dukungan, sihir, dia kuat dimanapun arenanya. Jiao Yi paling hebat dalam segala hal. Saat Chuyan pergi, Chuyan mengatakan kepada Wumang bahwa Universitas Sukang mengambil benih yang bagus. Dalam 30 tahun dirinya mengajar, di antara semua jenius yang pernah dirinya lihat, Jiao Yi tidak diragukan lagi yang paling cemerlang. Wumang pun hanya tertawa kecil menanggapinya. Lalu sorak-sorak penonton pun masih belum berhenti, dan terus menyebut Universitas Sukang serta nama Jiao Yi. Jiao Yi dan teman-temannya pun menilai bahwa sorak-sorak ini semakin menggila. Lalu Tiesin menyebut ini terlalu mudah. Universitas Qingjing bukanlah tandingan mereka. Song Sialan pun merasa heran dengan kata mudah ini. Tanpa Jiao Yi, tidak mungkin mereka bisa mengalahkan Wang Suan. Tang Ling pun membenarkan hal tersebut. Robot legendaris level 23 itu, mereka pasti akan kalah tanpa Jiao Yi. Tiesin pun hanya tertawa dan bertanya mengapa mereka semua bilang itu tanpa Jiao Yi. Tapi bukankah mereka punya Jiao Yi sekarang? Jiang Churan pun menyebut bahwa tahun lalu mereka memperluas stadion dan sekarang untuk kompetisi pertukaran mahasiswa tahun ini ada 200.000 orang yang hadir. Selain siaran langsung, seluruh bangsa akan meneriakkan nama Jiao Yi setelah pertempuran ini. Jiao Yi pun menyebut bahwa Jiang Churan menjadi terlalu santai. Lalu kini seorang wanita yang sedang memperhatikan Jiao Yi menyebut bahwa Jiao Yi tidak buruk. Seorang jenius seperti inilah yang dibutuhkan oleh Guild Tianyu. Tapi levelnya masih terlalu rendah. Dia hanya menunggu sampai kebangkitan sekundernya untuk diundang ke dalam guild. Lalu salah seorang pengawal pun menyebut bahwa sebagai salah satu guild teratas di negara ini, bahkan pendukung logistik mereka harus berada pada level 30 dengan kebangkitan sekunder. Tapi setelah pertempuran ini, data pertarungan Jiao Yi akan diserahkan ke berbagai guild. Pengawal itu pun bertanya apakah sudah terlambat untuk menyampaikan undangan mereka saat itu. Wanita itu pun mengatakan bahwa itu tidak benar. Dengan ketua guild lama di sini, meski mereka tidak bisa menerimanya sekarang, cepat atau lambat akan menjadi milik Tianyu. Kemudian berpindah di ruang medis Universitas Qingjing. Mereka pun meminta para Fresh untuk tidak berhenti pada mantra pemulihan dan fokus. Ketika mana salah seorang hampir habis, maka bicaralah agar bisa digantikan. Lalu tim Fresh sekunder diminta untuk bersiap dan mengambil posisi untuk mengambil tim pendeta pertama yang menyembuhkannya. Mereka pun bertanya-tanya bagaimana cahaya suci bisa begitu ganas. Bahkan mantra pembersih pun tidak bisa menghilangkannya. Li Yuan pun menyebut jika bukan karena sihir perisai pelindung arena, mereka bahkan tidak yakin apakah Wang Suan masih hidup atau tidak. Dan mereka juga tidak akan bisa lolos tanpa cedera. Li Yuan pun mewakili tim meminta maaf kepada Chuyan. Mereka menyia-nyiakan sumber daya yang diberikan sekolah. Chuyan pun menyebut bahwa ini bukan salah mereka. Jiao Yi terlalu kuat. Sepertinya Universitas Qingjing harus puas dengan posisi ketiga pada pertandingan beregu kali ini. Li Yuan pun bertanya maksud Chuyan dengan posisi ketiga. Li Yuan menyebut bahwa mereka masih bisa mengalahkan Universitas Modu. Anggota yang lain pun membenarkan perkataan Li Yuan. Jika mereka kalah dari Universitas Modu lagi, itu akan menjadi penghinaan besar bagi sekolah. Chuyan menyebut bahwa Wang Suan terluka parah. Ke-200 robot itu hancur dalam satu pertandingan tadi. Universitas Qingjing tidak lagi memiliki anggota tim yang bisa bertarung dengan Wei He dari Modu.
Sedangkan Wang Suan sendiri mengakui bahwa Jiao Yi sangat kuat. Tapi begitu dirinya menyelesaikan kebangkitan sekundernya, hati mekaniknya akan benar-benar bersinar sebagai bakat kelas S+. Dan setelahnya, dirinya akan melawan Jiao Yi kembali untuk mendapatkan kemenangan. Kemudian di tempat lain, Zhou Heng pun menemui Jiao Yi dan meminta maaf karena dirinya salah menilai Jiao Yi. Saint Kenaik memang bisa menjadi support dan damage dealer yang kuat di saat yang bersamaan. Tentu saja selama bertahun-tahun dalam hidupnya, dirinya hanya melihat Jiao Yi melakukannya. Jiao Yi benar-benar jenius yang luar biasa. Jiao Yi pun seketika meminta Zhou Heng untuk berhenti berbasa-basi dan langsung ke intinya. Zhou Heng pun menyebut bahwa orang yang berkuasa memang cepat. Dirinya telah melaporkan kembali ke keluarga, kepala keluarga, dan tetua yang telah berjanji bahwa jika Jiao Yi kembali, mereka akan membina Jiao Yi dengan kekuatan seluruh keluarga. Jiao Yi pun seketika bingung dengan kepala keluarga dan para tetua ini. Zhou Heng menyebut ada banyak orang di keluarga Jiao. Dalam mendistribusikan sumber daya setiap tahun, semuanya tergantung pada kemampuan mereka sendiri. Ada berbagai faksi dalam keluarga Jiao, dan yang terbesar dibentuk oleh para tetua dan kepala keluarga. Dalam keadaan normal, kedua belah pihak tidak akan pernah bekerja sama, tetapi mereka telah mencapai kesepakatan mengenai masalah Jiao Yi. Mendengar hal ini, Jiao Yi menilai ini tidak buruk. Dengan tokoh kuat keluarga yang menjanjikan dukungan, dirinya tidak perlu berurusan dengan masalah sampingan yang mengganggu saat dirinya kembali ke garis keluarga utama Jiao. Tapi gurunya adalah kepala sekolah Wang Hui. Dirinya masih bisa naik level dengan cepat tanpa bantuan keluarga Jiao. Dan yang paling penting adalah dirinya masih memiliki sistem. Lalu Jiao Yi pun mengatakan bahwa dirinya takut akan mengecewakan mereka, tapi dirinya tidak berencana mengubah kelasnya. Mendengar hal ini, Zhou Heng merasa keluarga Jiao benar-benar tidak memiliki harapan untuk bangkit kembali. Namun Jiao Yi menyebut bahwa dirinya kenal seseorang dengan garis keturunan S. Mungkin dia akan mempertimbangkan kelas tersembunyi keluarga Jiao. Namun Zhou Heng menyebut ini tidak bisa. 3 kelas rahasia keluarga Jiao tidak hanya membutuhkan garis keturunan S, tetapi juga tingkat kemurnian tertentu. Garis keturunan S biasa tidak cukup untuk mengakses kelas. Namun Jiao Yi menekankan bahwa kemurnian garis keturunan adiknya 3 kali lebih tinggi dari dirinya. Mendengar hal ini, Zhou Heng pun seketika bangkit dan menunjukkan mata yang bersinar-sinar, dan bertanya apakah adik Jiao Yi juga menggunakan garis keturunan S. Jiao Yi pun mengiyakan hal ini. Seketika Zhou Heng tertawa puas. Dirinya akhirnya bisa melihat kebangkitan keluarga Jiao. Dirinya tidak mempermalukan leluhurnya. Surga benar-benar menghiasi keluarga Jiao. Kembali Zhou Heng menanyakannya kembali apakah itu benar-benar 3 kali lebih tinggi dari kemurnian Jiao Yi. Itu hampir 10 poin kemurnian garis keturunan. Dia dapat memilih salah satu dari 3 kelas S yang tersembunyi. Jiao Yi pun menilai Zhou Heng sudah menjadi gila karena hal ini. Lalu Jiao Yi pun meminta Zhou Heng untuk tidak terlalu bersemangat dulu. Dirinya perlu minta pendapat adiknya lebih dulu jika dia ingin menerima garis kultivasi kelas keluarga Jiao. Zhou Heng pun mengerti hal ini, seperti yang Jiao Yi katakan. Dan Zhou Heng pun bertanya kapan mereka bertemu dengan adik Jiao Yi. Dalam pikiran Jiao Yi, baginya tidak banyak yang bisa dirinya dapatkan dengan memasuki keluarga Jiao. Dirinya tidak akan mengubah kelasnya, dan dirinya bisa mendapatkan sumber daya dari sistem dan master Wang Hui. Namun Zhou Yun berbeda. Walaupun dirinya bisa menyediakan sumber dayanya, itu tidak akan cukup dibandingkan dengan fokus penuh sebuah keluarga. Karena mereka tidak membantu ketika orang tua Jiao Yi dan Zhou Yun meninggal. Belum terlambat bagi keluarga Jiao untuk membantu Zhou Yun sekarang. Zhou Yi juga membiarkan Zhou Yun bermain dengan Xiao Hui sebelumnya. Zhou Yi pun penasaran apakah dia baik-baik saja. Tak lama berselang, Zhou Yun pun mengangkat panggilan Zhou Yi. Dan Zhou Yi sendiri sudah sadar apa yang akan terjadi dengan Xiao Hui. Zhou Yun menyebut pertarungan Zhou Yi luar biasa. Itu adalah hentakan satu sisi yang lengkap. Karena hal ini, banyak gadis di sekolahnya yang menginginkan info kontak Zhou Yi. Namun dirinya tidak memberi mereka. Kakak ipar dalam mimpinya, dia harus memiliki bahu yang lebar.
lengan kuat, kulit kencang, kaki penuh otot. Dia harus bisa membawa pedang seberat beberapa ratus kilo, serta menjahit pakaian untuk Zhao Yi. Zhao Yi pun seketika meminta Zhao Yun menghentikan itu. Dirinya punya urusan serius yang ingin dibicarakan dengan Zhao Yun. Beberapa waktu yang lalu, seseorang menghubungi dirinya, mengatakan bahwa mereka berasal dari keluarga Zhao. Ada 3 kelas tersembunyi di keluarga Zhao, yaitu Frost Archer, Frost Swordman, dan Ice Mage. The Swordman dan Archer adalah dealer kerusakan fisik, sedangkan penyihir es adalah kelas berbasis sihir. Berdasarkan kemurnian garis keturunan Zhao Yun dapat memilih salah satu dari mereka. Zhao Yun pun mendengarkan hal ini dengan serius dan memperhatikan tiap kelas yang ada, hingga Zhao Yun memutuskan untuk memilih menjadi seorang Ice Mage. Serangan elemen es sangat cocok untuk dirinya. Zhao Yi pun menyebut setelah Zhao Yun menerima perencanaan kelas keluarga Zhao, Zhao Yun harus menghabiskan setidaknya 3 atau 4 tahun belajar di wilayah mereka di distrik Tianlan. Zhao Yun perlu mempertimbangkan hal ini dengan hati-hati. Zhao Yun pun menyebut bahwa kakaknya kuat, dirinya tidak bisa tinggal diam sebagai adiknya. Dalam pikiran Zhao Yun, jika dirinya tidak dapat memperoleh sumber daya dari keluarga Zhao, dirinya tidak perlu menghabiskan sumber daya kakaknya dan menjadi beban. Zhao Yi pun mengerti. Setelah dirinya selesai di sini, dirinya pergi ke distrik Tianlan bersama Zhao Yun. Keesokan harinya, kembali pembawa acara mengucapkan selamat datang di putaran keempat kompetisi pertukaran mahasiswa baru nasional. Hari ini, mereka akan menentukan 8 elit yang akan memasuki putaran kelima pertandingan individu. Sebelum itu, dirinya akan mengumumkan hadiah bagi kontestan yang memasuki perempat final dalam pertandingan individu, dan hadiahnya adalah S-Grade Mana Potion. Orang-orang yang mendengar hal ini pun takjub dengan hadiahnya. Seperti yang diharapkan dari aliansi kelas nasional. Mereka murah hati. Mereka pun menyebut ini luar biasa. Bahkan siswa tingkat tinggi pun akan menginginkan hal itu. Lalu Jiang Churan pun menyebut bahwa hadiah juara tahun lalu hanyalah S-Grade Mana Potion. Zhao Yi pun mengatakan bahwa ini karena mereka telah memasuki persiapan perang tingkat ketiga. Aliansi perlu mengembangkan lebih banyak orang jenius. Jiang Churan pun membenarkan hal tersebut. Kemudian pembawa acara menyebut kontestan yang berhasil mencapai semifinal masing-masing akan menerima satu sumber daya nilai S, dan juara pertandingan individu akan menerima senjata kelas legendaris yang dibuat khusus oleh penempa ahli dari aliansi yang bernama Qizun. Zhao Yi pun menyebut bahwa senjata kelas legendaris adalah senjata tertinggi yang bisa ditempa oleh manusia. Dengan ini, para kontestan pun bertekad untuk memenangkan kejuaraan ini. Lalu pembawa acara meminta semua kontestan untuk bersiap-siap dan memasuki lapangan. Jiang Churan pun seketika memasuki arena dan meminta Zhao Yi mendukungnya. Zhao Yi pun yakin Jiang Churan bisa melakukannya. Kemudian Zhao Yi pun juga kini memasuki arena dan berhadapan dengan lawannya. Lawannya pun menyebut bahwa dirinya sadar Zhao Yi sangat kuat, tapi dirinya tidak terlalu buruk untuk menjadi lawannya. Dalam pikiran lawannya, kelas reguler biasanya mengejar perkembangan yang seimbang. Tetapi dirinya berbeda, dirinya memilih untuk menambahkan poin pada kerusakannya. Jadi dirinya yakin dengan kekuatannya. Dan seketika pertandingan pun dimulai. Segera Zhao Yi pun maju, begitu juga dengan lawannya. Lawannya pun mengajak Zhao Yi untuk beradu kekuatan secara langsung dengan dirinya. Dan seketika lawannya melepaskan serangan dengan nama Violent Slash. Dan Zhao Yi pun menerima tantangan ini dan mengayunkan senjatanya. Namun perbedaan kekuatan pun di sini terlihat jelas, di mana senjata lawannya mulai retak menahan serangan Zhao Yi dan seketika hancur, serta lawannya pun terlempar hingga membentur dinding arena. Lawannya pun menyebut ini mustahil, dirinya hanya fokus pada kekuatan. Bagaimana kekuatan Zhao Yi bisa mengalahkan dirinya? Zhao Yi pun tersenyum dan menyebut hanya kekuatan, dan ini hasilnya. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 2 minggu lagi untuk 2 chapter. Sekian dan terima kasih.